Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Andika Hidayatullah dan rekan saya Dede Abdul Qolik. Di sini kami akan mencoba mempresentasikan mata kuliah komunikasi radio yang berjudul Bandwidth dan Kapasitas dari Microfilm Offset Link. Oke, langsung saja. Di sini ada beberapa definisi yang sedikit saya paparkan. Yang pertama itu adalah microwave link. Microwave link adalah sistem komunikasi radio titik ke titik atau point to point melalui gelombang mikro yang antara lain digunakan pada sistem backbone telekomunikasi dan transmission link. Serta juga microwave link ini mempunyai fungsi untuk mentransmisikan informasi dari stasiun atau titik ke stasiun titik yang lain. Itu juga biasanya disebut dengan point to point. Di sini juga ada alat dan perangkat komunikasi radio titik ke titik melalui gelombang mikro dalam peraturan menteri ini mempunyai dua multi perangkat. Yang pertama itu adalah microwave link dan yang kedua adalah microwave link hybrid. Nah, di sini juga ada transmission link yang artinya adalah komunikasi radio terestrial yang dipakai untuk kapasitas kecil dan menengah. Studio transmitter link adalah komunikasi dari titik ke titik yang menghubungkan stasiun penyiaran atau yang disebut studio dari suatu lembaga penyiaran ke sarana pemancar atau sarana transmisi yang disebut juga dengan transmitter untuk menyalurkan siaran. Nah, di sini ada spurious emission. Spurious emission itu adalah emisi gelombang radio di luar bandwidth yang ditentukan. Sementara jitter adalah variasi dalam jangka pendek yang tidak kumulatif atau yang kita sebut dengan instan, signifikan, suatu sinyal digital dari posisi yang ideal pada skala waktu. Nah, di sini ada beberapa bagan persyaratan teknis. Yang di atas adalah persyaratan teknis microwave link dengan konfigurasi sederhana alat dan perangkat komunikasi radio titik ke titik melalui gelombang mikro. Sementara yang bagian kedua di bawah ini adalah microwave link hybrid yang konfigurasi sederhana alat dan perangkat komunikasi radio titik ke titik melalui gelombang mikro dengan sistem digital hybrid. Oke, lanjut. Sedikit saya paparkan di sini tentang fungsi perangkat. Yang pertama adalah alat dan perangkat komunikasi radio titik ke titik melalui gelombang mikro atau yang lain disebut dengan point-to-point microwave link harus memenuhi fungsi operasional sebagai berikut. Yang pertama, fungsi operasionalnya adalah modulasi adaptif atau modulasi statis. Yang kedua, fungsi operasionalnya harus selebar kanal yang dapat dipilih atau dengan nama lain selectable channel bandwidth. Yang ketiga adalah kapasitas dapat ditingkatkan dengan menggunakan perangkat lunak. Yang keempat, automatic protection suite for radio system atau dengan nama lain opsional. Yang kelima, pengaturan daya pancar otomatis atau yang biasa disebut dengan automatic transmitter power control. Next, selanjutnya ada di sini persyaratan teknis utama. Yang pertama itulah adalah frekuensi radio alat dan perangkat komunikasi radio titik ke titik melalui gelombang mikro hanya dapat dioperasikan pada range frekuensi radio yang ditetapkan. Sementara yang kedua, daya pancar transmitter output power kurang lebih sekitar 32 dBm. Lanjut di sini juga bagian D, persyaratan teknis microwave link. Yang pertama itu spurious emission. Nah, seperti yang dibahas di awal tadi, spurious emission pada interval antara B sampai C dibatasi dengan minimum 23 dB di bawah peak level di mana interval B sampai C adalah sekitar 40% dari bandwidth yang ditetapkan. Nah, selanjutnya spurious emission pada interval C sampai D dibatasi minimum 45 dB di bawah peak level di mana interval C sampai D adalah 40% dari bandwidth yang ditetapkan. Nah, juga receiver threshold atau sensitivity-nya pada input demodulator lebih kecil dari min 65 dBm pada berlebih kecil sama dengan 10 min 3 untuk digital. Nah, selanjutnya langsung saja kita bahas dengan persyaratan teknis microwave link hybrid. Yang perbedaannya itu adalah pertama, pengolahan sinyal atau signal processing. Untuk meningkatkan performansi saluran transmisi, digital microwave link hybrid harus mendukung itu salah satunya
adalah Advanced Forward Error Correction atau yang disingkat dengan PSC, dan Adaptive Dynamic Modulation atau yang disingkat dengan ADM. Pengolahan sinyal processing ini sekurang-kurangnya memiliki dua jenis. Jenis yang pertama itu adalah scalable modulasi. Dari jenis scalable modulasi ini ada beberapa contoh. Yang pertama itu QPSK. Nah, yang kedua itu 8 PSK, 16 kam, 32 kam, 64 kam, 128 kam, 256 kam, 10.024 kam sampai dengan 20.048 kam. Nah, ada banyak variasi yang tersedia di persyaratan teknis microfilling hybrid ini. Nah, yang kedua itu radio frekuensi spektrum max microfilling hybridnya. Radio frekuensi spektrum max alat dan perangkat komunikasi radio titik ke titik ini melalui gelombang mirco dengan sistem digital hybrid lebih mengacu kepada standar ETSI 302.217-2 dengan batasan spektral sesuai dengan masing-masing lebar bandwidth dan spasi. Oke, selanjutnya untuk gelombang mikro digital link offset akan dibahas dengan rekan saya, Dede Abdul Qolik. Kepada Dede Abdul Qolik, saya persilakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gelombang mikro digital line of sight. Sistem transmisi gelombang mikro bekerja pada frekuensi UHF 300 MHz sampai 30 GHz. Pada umumnya 1 sampai 3 GHz. Yang mempunyai panjang gelombang dalam ruang bebas antara 1 cm sampai 1 meter. Sinyal gelombang mikro dipancarkan melalui lintasan lurus dari titik ke titik yang lain, dikenal dengan istilah lintasan garis panjang atau line of sight atau loss. Stasiun yang digunakan baik stasiun pemancar, penerima maupun relay ditempatkan pada lokasi yang tinggi pada menara antena yang tinggi pula, agar transmisi dapat mencakup daerah loss yang maksimum sehingga dapat diperoleh suatu lintasan gelombang yang bersifat langsung atau direct signal patch. Propagasi loss di gelombang mikro menggunakan gelombang radio atau RF atau disebut juga sebagai radio frekuensi yang juga merupakan gelombang elektromagnetik. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya itu tentang kekuatan dari sinyal loss dipengaruhi oleh yang pertama, panjang lintasan adalah panjang lintasan antara TX dan RX. Yang kedua, faktor K. Faktor K merupakan faktor penggali jari-jari bumi. Untuk Indonesia, K-nya itu 1,33 atau 4/3. Yang ketiga, kontur bumi adalah kondisi permukaan dari bumi yang bisa berupa bukit, lembah, dan lainnya. Yang keempat yaitu daerah Fresnel adalah daerah berupa lintasan elips dalam lintasan propagasi gelombang radio di mana daerah tersebut dibatasi oleh gelombang tak langsung atau indirect signal dan mempunyai beda panjang lintasan dengan sinyal langsung sebesar kelipatan setengah lambda atau 2 kali setengah lambda. Yang kelima yaitu tinggi penghalang atau obstacle yang bisa berupa pohon, gedung, atau bangunan lainnya. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya menjelaskan yaitu tentang penerapan. Penerapan sistem relay radio digital atau gelombang mikro loss dapat ditemukan pada yang pertama, rute utama di PSTN, jaringan pribadi, pemerintah, dan industri jaringan. Yang kedua, studio untuk pemancar link TV dan penyiar lainnya. Yang ketiga, link khusus untuk radar jarak jauh, telemetri, dan data sensor. Yang keempat, jaringan militer, baik strategis maupun taktis. Slide berikutnya yaitu tentang pertimbangan line of sight atau loss. Komunikasi radio microwave memerlukan syarat kondisi loss yang betul-betul terbuka atau clear. Kemudian selanjutnya dalam kondisi atmosfer normal horizon kira-kira 30% di atas optical horizon. Yang ketiga yaitu radio loss melibatkan konsep Fresnel ellipsoid dan kriteria jarak ruang clearance atau kriteria.
Selanjutnya, Fresnel zone adalah sebuah daerah interferensi yang bersifat konstruktif dan destruktif yang tercipta ketika propagasi gelombang elektromagnetik di ruang bebas atau free space mengalami pantulan atau multipatch atau dipraksi sebagaimana gelombang bersilangan atau berpotongan dengan suatu hambatan atau obstacle. Slide selanjutnya masih tentang perkembangan line of sight. Fresnel zone dispesifikasikan dengan menerapkan bilangan yang berurutan dari setengah gelombang ganda yang mempresentasikan perbedaan dalam lintasan propagasi gelombang radio terhadap lintasan yang langsung atau direct patch. Selanjutnya, Fresnel zone harus betul-betul bebas dari hambatan dan rintangan. Kemudian, tipikal Fresnel zone pertama, N sama dengan 1 digunakan untuk menentukan obstruction loss atau rugi rintangan. Dan selanjutnya, lintasan langsung antara pemancar TX dan penerima RX perlu jarak ruang clearance di atas tanah paling sedikit 60% dari jari-jari. Selanjutnya, Fresnel zone pertama untuk mencapai kondisi propagasi ruang bebas atau free space propagation condition. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat dijelaskan. Lebih dan kurang, mohon maaf. Terima kasih.